Halo semuanya, balik lagi bersama gue Sandrina Evanalia di Review After Race. Langsung aja kali ini kita akan ngebahas soal seri ataupun sesi sprint race MotoGP Valencia 2025. Tapi sebelum masuk ke sesi sprint race-nya, ini gue akan kasih dulu informasi seputar kabar terbarunya Marc Marquez ya. Dan kalau kita lihat, Marc Marquez ini memang udah datang ke Valencia ya, di sirkuit Valencia, tapi bukan untuk balapan ya. Dan kalau kemarin ini Marc Marquez menerima pengumuman dia mendapatkan mobil BMW gitu ya, dan juga menang BMW gitu di saat Marc Marquez itu lagi nganterin Gemma Pinto untuk cari buah-buahan gitu ya, kayak misalnya alpukat itu di toko buah gitu. Tapi kali ini Marc Marquez nerima langsung mobil BMW-nya di sirkuit Valencia. Tepatnya itu di setelah sesi kualifikasi ya dari MotoGP Valencia 2025. Dan Marc Marquez ini menerima mobil BMW dengan seri The M2 CS ya, versi terbaru karena memenangkan BMW M Award itu untuk sebagai top qualifier MotoGP tahun 2025 ini. Dan saat ditanya gitu ya, mobilnya mau diapain nih Marc Marquez gitu, apakah mau dijual, apakah mau dipakai gitu ya. Ini Marc Marquez bilangnya ataupun menjawabnya kayaknya bakalan dikoleksi aja gitu ya. Bener-bener ya, ini mobil BMW mau dikoleksi aja gitu dan bukannya malah dipakai. Tapi kalau misalnya kalau kita lihat ya, kalau dari harga mobilnya Marc Marquez ini yang BMW M2 CS ini dibanderol seharga 115.000 euro atau sekitar lebih dari 2 miliar rupiah. Wow, nggak kebayang ya, maksudnya duitnya banyak banget. Terus udah gitu juga Marc Marquez ini bukan cuma kali ini aja masalahnya untuk memenangkan penghargaan BMW gitu ya, karena selain dari 2025 ini, Marc Marquez juga pernah menerima penghargaan BMW Awards ya pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan juga 2019. Jadi mobilnya banyak banget ya, dan dikoleksi kayaknya itu di garasinya mungkin berjejer mobil-mobilnya, tapi nggak tahu ya dijual apa enggak atau memang sebagai koleksi gitu. Oke, anyway, ini Marc Marquez memang hadir ya di MotoGP Valencia, tapi sekarang sebagai penonton, bukannya dia sebagai pembalap yang memang ngebalap gitu ya, atau pembalapan. Dan tadi gitu ya, ketika diwawancarai sama TNT Sports, dan dia tuh bilangnya aneh banget ya ketika dia menjadi penonton gitu, hanya menjadi penonton aja di sirkuit. Dan tadi Marc Marquez juga bilangnya ini dia seperti di penjara karena kan sebenarnya dia nonton sesi latihan ya, kemudian juga sesi sprint race itu ada di balik dari lintasan gitu ataupun di pinggir lintasan. Dan dia juga ditemani gitu atau dia menemani dari Davide Tardozzi yang berada di box pit lane gitu. Makanya kemudian kan kalau kita lihat memang di lintasan sirkuit itu ada kayak jaring-jaring besi gitu ya. Nah, itu yang disebut sama Marc Marquez kayak merasa terpenjara gitu. Merasa terpenjara, dia sebenarnya pengen banget ikut balapan tapi memang ya udah dia harus ikut apa kata dokter dulu gitu ya untuk bisa pemulihan lebih lanjutnya. Makanya tadi yang dilakuin oleh Marc Marquez itu sejak hari ini lah ya. Waktu kemarin tuh hari Jumat Marc Marquez baru tiba ya setelah dari sesi praktis gitu. Tapi memang dia full untuk di lintasan itu di hari Sabtu ini. Dan Marc Marquez itu kerjanya ngapain aja selain dari nontonin balapan ya. Yang pertama itu dia tadi nemenin Opa Tardozzi di box pit lane gitu. Kemudian juga ada ikut meeting dengerin apa yang dirasain oleh Nico Robles terkait dengan GP25-nya. Jadi tadi Marc Marquez juga ikutan meeting lah ya istilahnya untuk mendengarkan feedback dari Nico Robles. Oke, sekarang kita lanjut ke sprint race MotoGP Valencia 2025. Nah, yang menjadi juaranya ya tadi ada Alex Marquez, ada Pedro Acosta, dan juga Fabio Di Gia. Nah, kita simak dulu ya bersama teman-teman soal data-datanya dari MotoGP. Oke, kalau kita lihat untuk data dari hasil sprint race MotoGP Valencia 2025, yang pertama tadi tentunya ada Alex Marquez ya. Dia catatan waktunya 19 menit 37,490 detik gitu ya. Nah, kemudian di tempat kedua ini ada Pedro Acosta dengan catatan waktunya ataupun gapnya 1,149 detik. Kemudian ada Fabio Di Gia di tempat ketiga, ini catatan waktunya ataupun gapnya 2,637 detik. Kemudian ada Raul Fernandez di tempat keempat, ada Marco Bezzecchi
Di tempat kelima yang harusnya dia bisa pole posisi ya, maksudnya dia berada di pole posisi dan harusnya berada di depan gitu. Tapi nanti kita akan ngebahas apa yang menyebabkan Marco Bezzecchi bisa sampai akhirnya finish di posisi kelima. Kemudian ada Morbidelli di tempat ke-6, ada Fabio Quartararo di tempat ke-7, ada Brad Binder di 8, Ai Ogura 9, Johan Zarco di 10, Fermin Aldeguer ini 11, ada Jack Miller di 12, kemudian juga ada Enea Bastianini di posisi 13, kemudian juga ada Pecco Bagnaia di posisi ke-14, ya lumayan lah ya, dari posisi 16 menjadi 14, tapi gapnya lumayan jauh, ya ini 11,957 detik gitu ya, ini jauh banget sih. Kemudian ada Alex Rins di tempat 15, ada Nicolo Bulega 16. Oh, lumayan juga sih Nicolo Bulega. Meskipun gapnya ini 14,951 detik, tapi pencapaian Nicolo Bulega ini ya cukup baik ya, karena ini peningkatannya atau finishnya di posisi 16. Kemudian ada Miguel Oliveira di posisi ke-17, Maverick Vinales 18, Alex Espargaro ini 19 ya. Dia spillnya nih ya, teman-teman, pakai Honda dengan mesin 2026 gitu, karena memang udah dicoba duluan nih sama Alex Espargaro. Kemudian ada Augusto Fernandez yang juga pakai mesin Yamaha V4 ya di posisi 20, ada Somkia Chantra di posisi 21 dan juga Jorge Martin di posisi 22. Dan tadi ini sayang banget untuk Honda, Juan Mir dan juga Luca Marini ini crash berbarengan ya. Memang awalnya Luca Marini yang menyeret Juan Mir gitu untuk crash. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Meskipun nih Alex Marquez ya di sesi Jumat kemarin agak kesulitan gitu ya, tapi ternyata dia di sesi sprint race ini oke banget ya. Dari awal start sampai akhir dia tuh kuat banget, dan strateginya memang ini dijalanin sama Alex Marquez gitu. Alex Marquez ketika diwawancara di Parfume ya setelah sesi sprint race, dia bilangnya happy banget dengan perolehan juara pertama sprint race kali ini, dan dia juga tadi ya berusaha dari awal start dia tuh udah berada di depan duluan gitu, sampai akhirnya dia bisa memanage ban dan juga mengontrol gap ya ataupun jarak dari pembalap yang berada di belakangnya. Maka dari itu juga Alex ini untuk di main race-nya dia akan jagain setupnya supaya motornya bisa lebih kuat dan juga lebih kompetitif ya di main race di MotoGP Valencia 2025. Ngomongin soal manajemen ban, Marco Bezzecchi yang ini di detik-detik terakhir gitu ya, detik-detik terakhir sebelum mulanya sprint race, dia ganti ban teman-teman. Ganti bannya itu menjadi ban depan soft. Alasannya karena kondisinya itu berawan dan juga mendung, sama suhu tracknya itu lebih rendah gitu ya, atau lebih dingin gitu. Makanya akhirnya Marco Bezzecchi dan juga timnya ini di detik-detik terakhir mengganti bannya menjadi soft. Memang di awal-awal Marco Bezzecchi itu tuh mencoba untuk bisa berada di depan gitu ya, karena kan dia di pole posisi di posisi pertama. Tapi setelah 6 tikungan gitu ya di lap pertama, dan akhirnya ya udah sampai dia dibalap sama, kalau nggak salah sama Quartararo gitu ya, terus udah gitu ya tentunya dibalap sama Pedro Acosta juga, sama Alex Marquez juga, terus sampai akhirnya ya udah dia nggak bisa fight gitu ya, sampai akhirnya terakhir untuk balapan. Nah ini tuh berbeda sama pemilihan ban dari Alex Marquez, kemudian Pedro Acosta dan juga Fabio Di Gia ya. Kalau kita lihat untuk catatan pemilihan bannya atau penggunaan bannya, ini mereka ketiganya pakai ban depan hard dan juga ban belakangnya soft gitu. Jadi bukan soft-soft kayak Marco Bezzecchi. Sebenarnya sayang banget, padahal Marco Bezzecchi di sesi kualifikasi dia pole posisi dan juga bisa mencatatkan waktu tercepatnya. Bahkan waktu catatan waktu dari Marco Bezzecchi ini mencatatkan all time new record ya di 1 menit 28,809 detik. Tapi ya udah, nanti kita lihat aja gimana performanya Marco Bezzecchi di main race-nya, karena ada satu kesempatan lagi untuk Marco Bezzecchi bisa berada di depan. Nah, untuk Fabio Di Gia yang bisa podium ketiga pakai GP25, tentunya dia super happy ya ketika dia diwawancarai di Parfume tadi. Dan pencapaian ini sebenarnya pengen dijaga ya, dan juga dia tetap ingin berjuang nantinya di main race dan juga punya hasil yang paling bagus gitu, karena ini memang udah di seri terakhir ya, seri terakhir MotoGP Valencia. Sementara itu untuk Pedro Acosta nih yang ditanyain juga di Parfume tadi, dia bilang tuh
memang dia udah berusaha untuk agresif di lap pertama, alias udah mencoba gitu ya berada di depan gitu di lap-lap pertama. Tapi memang tadi dia sempat melebar sampai akhirnya ya oke, dia belum bisa untuk meraih gitu ya atau istilahnya melewati dari Alex Marquez. Tapi tentunya dia akan mencoba untuk fight lagi di main race-nya karena ini adalah kesempatan terakhir dari Pedro Acosta untuk bisa istilahnya membuka puasa kemenangan ya. Kemenangan juara pertama. Kalau podium kan memang udah berapa kali. Tapi untuk kemenangan pertama alias menang juara pertama itu Pedro Acosta belum pernah ya. Karena sepanjang musim ataupun sepanjang seri ketika dia masuk ke kelas Premier MotoGP dia belum pernah menang juara pertama. Nah, kita ke Peko Bagnaia yang di kualifikasi pertama sebenarnya dia tuh udah ada improvement ya dibandingkan dengan sesi Jumatnya. Tapi ketika dia udah improve, performa motornya udah oke gitu. Ini nggak tahu ya, gue bilangnya mungkin karena masih digerayangi dengan keapesan dan juga kemalangan dari seorang Peko Bagnaia di tahun ini. Dia yang tadinya udah improve dan juga mau masuk ke kualifikasi kedua itu motornya malah die. Motornya malah mati, dia minggirin ke apa namanya ke gravel, ke pinggir lintasan sampai akhirnya ternyata diketahui bahwa motornya itu kehabisan bahan bakar. Jadi waktu kemarin tuh udah ban bocor, kemudian juga udah di sesi ini gitu ya, di sesi kualifikasi tadi ini malah bahan bakarnya malah habis gitu. Dan tadi juga karena dia harus di posisi start 16 untuk sprint race-nya dan terakhir dia tuh berada di posisi ke-14 ya. Maka dari itu dari poin championship-nya juga ini akhirnya digusur sama Pedro Acosta yang tadinya Peko Bagnaia itu berada di posisi ke-4 gitu ya. Sekarang akhirnya setelah di sesi sprint race Peko Bagnaia malah berada di posisi ke-5. Dan kalau kita lihat ya untuk catatan perolehan poinnya ya, ini Pedro Acosta berada di poin 294 dan Peko Bagnaia itu poinnya 288 dan ini selisihnya itu 6 poin ya dari Pedro Acosta dan juga Peko Bagnaia. Dan kalau misalkan kita lihat untuk Marco Bezzecchi sendiri yang berada di posisi ketiga, ini kayaknya dia udah aman ya untuk di main race-nya akan setidaknya mengamankan posisi ketiga ya karena ya tadi Peko Bagnaia juga udah kayaknya nggak bisa fight ya. Ketika Peko Bagnaia itu syaratnya ya kalau misalkan dia mau menggusur Marco Bezzecchi gitu di posisi ketiga ya tadi syaratnya memang Peko Bagnaia harus menang sprint race, harus menang balapan main race gitu dan juga tidak boleh lebih dari Marco Bezzecchi tidak boleh lebih poinnya 2 poin dari Peko Bagnaia. Tapi kan akhirnya sprint race juga Peko Bagnaia berada di posisi 14 dan akhirnya mungkin nanti di main race-nya ini benar-benar Marco Bezzecchi yang akan mensyukur ataupun menyegel ya juara ketiganya MotoGP dan nantinya juga akan dinobatkan di MotoGP Awards ya abis balapan Valencia. Oke, segitu dulu untuk review sprint race dan juga soal Marc Marquez. Nanti gue juga akan bikin podcast after race bersama dengan Albi. Nanti kita akan bareng-bareng mendiskusi soal main race-nya ataupun balapan terakhir dari MotoGP Valencia 2025. Bye-bye semuanya.